على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحاب القرب الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini duduk untuk mendengarkan daripada tausiah beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Ibarat Allah, alhamdulillah di depan mata kita ini ada seorang syekh. Beliau dari kota Gaza, Palestina. Beliau bernama Syekh Anas Bilal. Di sini saya akan menyebutkan keistimewaan beliau. Yang pertama, beliau ini hafal Quran 30 juz. Kira-kira bapak-bapak hafal Quran berapa juz? Juz apaan? Juz amma masih mending. Juz al-fuqat yang muskilah ini. Tapi mudah-mudahan datangnya beliau menjadi kita hafal Al-Quran. Yang kedua, beliau ini adalah pakar ruqyah. Barangkali ada dari bapak-bapak yang banyak jinnya ada di sini, yang malas ibadah ke masjid, yang jarang sholat. Ada nggak? Mana orangnya? Yang ditunjuk banyak. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan nanti dengan wasilah doa beliau kita menjadi semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, beliau ini adalah seorang aktivis, yaitu aktivis di Palestina. Beliau sengaja datang kemari untuk memberikan kabar duka yang luar biasa, yaitu tentang kota Gaza yang beliau tempati di kota Palestina. Ibadah Allah, nanti beliau akan sampaikan. Dengan apa yang beliau sampaikan nanti, mudah-mudahan kita menjadikan motivasi dan manfaat bagi kita semua. Tafadhal masykur Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله الذي هدانا ووفقنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أي أن الله سبحانه وتعالى عباد الله قد أسرى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى أو لماذا لم يسري بعبده صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى؟ أم لماذا لم يسري بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد النبوي؟ وهذا لحكمة بالغة عنده جل جلاله. فالمسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أي جميع الأراضي التي بجانب المسجد الأقصى هي أرض طيبة، أرض مباركة، طيب ما فيها، طيب ما يخرج منها، فهي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل: يا رسول الله
أي المسجدين بني أولا؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. المسجد الحرام هو الذي بني أولا، ثم المسجد الأقصى هو ثاني بيت لله يوضع في هذه الأرض، وهذا لعظم الأرض التي وضع بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله تعالى له جميع الأنبياء من سيدنا آدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى بهم إماما في المسجد الأقصى. لما هذا؟ هذا لعظمة هذا المكان، لعظمة هذا المسجد. لا تشد الرحال إلا لثلاث، ثالثها المسجد الأقصى. يا شيخ paham? Bengong semua tadi. Beliau sampaikan kepada kita ibadah Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, beliau menyampaikan kepada kita tentang fadailul Palestin atau fadailul Masjidil Aqsa. Padilah-padilah tentang Palestina dan padilah-padilah Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan seorang hambanya. Siapa hambanya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Ibadah Allah, beliau menyampaikan kepada kita kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa Allah tidak menyebutkan saja Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha? Kenapa Allah juga tidak memirajkan Nabi minal Masjidil Haram ila Masjid Nabawi? Kenapa Masjidil Aqsa yang disebut ibadah Allah? Karena beliau mengatakan Al-Masjidil Aqsa ulal kiblatain, menjadi kiblat pertamanya umat Islam adalah Masjidil Aqsa ibadah Allah. Makanya Allah tahu banyak di akhir zaman ini orang yang lalai, orang yang mengabaikan daripada Masjidil Aqsa, sehingga Allah cantumkan dua kiblat, yaitu minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dua kiblat ini ibadah Allah cantumkan karena tahu banyak di antara akhir zaman ini umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, lupa dengan kiblat pertamanya ibadah Allah. Ibadah Allah tidak sampai di situ. Apabila kita ini mengabaikan daripada Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertamanya umat Islam, maka siapa yang akan menjamin ibadah Allah kiblat kedua kita yaitu Masjidil Haram akan jadi korban kedua setelah Masjidil Aqsa apabila umat Islam mengabaikan daripada kiblat pertamanya. Dan terjadi ibadah Allah, saya melihat ada di media itu orang Cina, ibu-ibu orang Cina datang ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi dia nggak pakai hijab karena non muslim. Non muslim sudah bisa masuk ibadah ke Mekah, ke Masjid Nabawi, dia nggak pakai kerudung, celananya pendek berkeliling, bawa HP sekalian moto-moto di sana ibadah Allah. Siapa yang akan menjamin? Siapa yang akan menjaga daripada masjid kedua kita ibadah Allah kalau kita ini sampai saat ini umat manusia atau umat Islam saat ini tidak membuka matanya untuk menjaga daripada Masjidil Aqsa. Dan yang kedua ibadah Allah, beliau mengatakan sanil masjidin, masjid tertua setelah Masjidil Haram. Dikatakan ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ayyuma awal masjid wudi'al fil ard, masjid pertama, apakah masjid pertama ya Rasulullah yang diletakkan di bumi ini ya Rasulullah? Qala Masjidil Haram, yang pertama kali diletakkan di bumi ini adanya masjid, adanya di bumi ini masjid yang pertama kali adalah Masjidil Haram. Sumama ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian Masjidil Aqsa. Kam bainahuma ya Rasulullah, berapa jarak di antara Masjidil Haram kemudian terbangunlah Masjidil Aqsa? Qala 40
40 sana, yaitu 40 tahun. Jadi setelah adanya Masjidil Aqsa dibangun, Allah menyuruhkan kepada para nabi untuk membangun daripada Masjidil Aqsa. Begitu juga beliau mengatakan kepada kita ibadallah bahwa Masjid Aqsa ini adalah Salis Haramain, masjid ketiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, berpesan kepada kita, la tushaddur rihal illa li salasatil masajid. Janganlah kita berangan-angan ke suatu negeri, janganlah kita berangan-angan ke suatu tempat kecuali kita harus menziarahi ketiga masjid ini terlebih dahulu ibadallah. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Hada, yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga yang harus kita jaga juga adalah Masjidil Aqsa. Wa kama na'lamu ibadallah أن أرض فلسطين هي أرض العلماء، فمنها خرج الإمام الشافعي، ومن أرض فلسطين تلك الأرض المباركة نباتها طيب، ما يخرج منها طيب، وهي أيضا طيبة. وجميعنا نعلم أن الآن أرض فلسطين هي محتلة من قبل اليهود الغاشمين، من قبل الصهاينة المجرمين، وكلنا رأينا وسمعنا ماذا حدث في 7 أكتوبر، وماذا حدث ما بعد ذلك. فأكثر من 80% من أرض غزة قد مسحت، بقي فقط 20%. الأطفال قتلت، الشيوخ ذبحت، النساء انتهكت، المساجد قصفت، البيوت دمرت، المستشفيات هدمت، لم يبقى لديهم شيء. ماذا يفعلون أهلنا في غزة هم الآن؟ هم يدافعون عن مسرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يدافعون عن عرضنا، يدافعون عن عرض الأمة الإسلامية جمعاء. ماذا يجب علينا؟ يجب علينا نصرتهم، يجب علينا أن نكون معهم. في الحديث الصحيح أن المؤمن والمسلم كالجسد الواحد، كالجسد الواحد عباد الله. هذا هو ديننا، هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. الآن قال صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. وهذا من عظم هذا الدين الحنيف، من جهز غازيا فقد غزا. وقال الله سبحانه وتعالى: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وقال أيضا في آية أخرى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم. نحن لا نستطيع أن نجاهد بأنفسنا كما يفعلون أهلنا في غزة. أنترك نصرتهم؟ كلا، بل ننصرهم بكل ما أوتينا. فهم قدموا أرواحهم وقدموا أنفسهم وقدموا أهليهم وقدموا أموالهم وقدموا بيوتهم، بذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحرير أقصانا مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. فوجب علينا أن ننصرهم ولو بالقليل، ولو بالقليل عباد الله. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. نحن المسلمون نتميز عن الديانات الأخرى، يا ربنا لك الحمد. فوجب علينا أن ننصرهم، وهم الآن بحاجة ماسة لنا، هم الآن بحاجة ماسة لنا. لا يوجد لديهم ماء للشرب، ولا يوجد لديهم طعام، ولا يوجد لديهم مأوى ولا مسكن، ولا يوجد لديهم أي مقوم من مقومات الحياة. ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نساعدهم. ونحن الآن عباد الله، أحبة الله، نحن الآن في شهر رمضان، شهر العتق من النيران، شهر مضاعفة الأجور. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي في رمضان ما لا يعطي في غيره. وهذا لعظم الأجر الذي يترتب عليه عباد الله. هذا هو ديننا،
هذا هو ديننا، يجب علينا أن نعطي. في الحديث أن ملكان ينزلان صباحا في كل يوم، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وأينا لا يحب أن تدعو له الملائكة يا حبة الله، وأينا لا يحب الملائكة أن تدعو له؟ فأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين تقول فيهم الملائكة اللهم أعط منفقا خلفا يا رب العالمين، وأن يرزقنا صلاة الفاتحين في المسجد الأقصى محررين بإذن الله سبحانه وتعالى. Yang beliau sampaikan kepada kita tadi, ada yang dikatakan beliau yang saya lupa, allati barokna haulahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri Palestina. Kenapa Allah berkahi negeri Palestina, ibadah Allah? Karena Nabi sebelum dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, Nabi menjadi pemimpinnya para nabi untuk sholat berjamaah, ibadah Allah. Tidak sampai di situ, ibadah Allah. Yang menjadi keberkahan di kota Palestina ini, banyak para nabi yang lahir di kota Palestina. Begitu juga para ulama, khususnya satu ulama yang menjadi mayoritas di Indonesia, yaitu madhab Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina, ibadah Allah. Ini luar biasa, menjadi mayoritas. Yang kenapa Allah Subhanahu wa taala memberkahi Palestina, keberkahannya kecipratan kepada seluruh dunia, ibadah Allah. Juga beliau mengatakan, ibadah Allah, di negeri Palestina ini sedang tidak baik-baik saja. Sampai saat ini Palestina dijajah habis-habisan oleh Zionis Israel. Beliau mengingat peristiwa di tanggal 7 Oktober 2023 hingga sekarang, ibadah. Beliau mengatakan di antara Gaza Utara sampai Gaza Selatan itu 80% semua dihabisi oleh Zionis Israel, ibadah. Anak-anaknya dibunuh, perempuannya diperkosa, ayah-ayah mereka ditawan, ibadah Allah, sampai tidak dikasih makan. Banyak sekali, ibadah Allah. Tapi kenapa mereka tetap berjuang, ibadah Allah? Dengan harta mereka korbankan, rumah mereka dihancurkan, mereka relakan, mereka berpisah dengan keluarganya, mereka relakan, karena hanya satu, ibadah Allah, untuk menjaga kiblat kita, yaitu Masjidil Aqsa, yang sampai saat ini harus kita jaga. Karena itu bukan tanggung jawab orang-orang Palestina, itu tanggung jawab umat Islam seluruh dunia, ibadah Allah. Makanya, ibadah Allah, beliau mengatakan kepada kita, ada tugas kita, ma wajibuna. Apa kewajiban kita, ibadah Allah? Yang pertama, jihadun nafas, jihad dengan diri kita. Kalau kita mampu pergi ke sana, ke kota Palestina, maka jihadlah dengan diri kita. Tapi, ibadah Allah, pemerintah tidak pernah akan membukakan itu, ibadah Allah. Maka ada solusi yang kedua. Solusi yang kedua adalah jihadul mal, jihad dengan harta kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hambanya, yang pertama untuk berjihad adalah amwal, harta kita, ibadah Allah. Karena di mata manusia yang paling berat, yang paling dahsyat itu mengeluarkan jihadnya ketika mengeluarkan harta, ibadah Allah. Karena banyak manusia yang terlena hanya urusan dunia, sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, jahidu bi amwalikum. Hambaku, jihadlah kalian dengan harta kalian, wa anfusikum, dan setelah itulah jiwa kalian, ibadah Allah. Dan ibadah Allah, Nabi juga mengatakan, man jahaza ghazian faqad gaza. Barang siapa yang memberi bekal kepada seorang pejuang, maka seolah-olah dia ikut berjuang, ibadah Allah. Maksudnya apa? Ya, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, kemudian disalurkan ke kota Gaza, Palestina, mereka minum dengan harta kita, mereka makan dengan harta kita, mereka berjuang dengan harta kita, maka sama
kita di sini berjuang seperti mereka? Karena sebab kita berjuang dengan harta kita. Dan ibadah Allah tidak sampai di situ, kita juga mendapatkan pahala, yaitu pahala syahid. Ibadah Allah, pahala syahid ini dikatakan dalam suatu riwayat itu 70 keluarga bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hanya berinfak, bersedekah untuk membela daripada Masjid Aqsa, kiblat pertamanya umat Islam, membantu mereka yang senantiasa berjuang habis-habisan mereka relakan, maka kita tinggal membantu mereka, ibadah Allah. Dan ibadah Allah, kita melihat juga, saya di media itu orang-orang Palestina sampai saat ini banyak kekurangan daripada makanan, khususnya di bulan Ramadan ini, yaitu kekurangan air bersih, ibadah Allah. Karena kenapa? Karena 80%, bayangkan 80% dari kota Gaza Utara, ini puluhan kilometer, ibadah Allah, dihancurkan habis. Kemudian air-air pipa-pipa dibom Israel, ibadah Allah, sehingga mereka di sana dimusnahkan. Jadi Israel ini, ibadah Allah, bukan hanya ingin mengambil kiblat kita, ingin memusnahkan umat Islam yang berada di Palestina, ibadah Allah. Kalau secara pikir, ibadah Allah, orang-orang yang terkena bom, orang-orang keluarganya hilang mati syahid, mungkin akalnya akan stres. Tapi karena dia kekuatan, dia bersabar, semuanya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jaga, ibadah Allah. Lihat betapa banyak di luar negeri sana, ibadah Allah, mereka ini modern, mereka ini maju. Tapi ibadah Allah, ketika di suatu musibah menghadapi mereka, mereka cepat stresnya, mereka cepat gilanya. Tapi umat Islam luar biasa karena punya iman yang luar biasa kepada Allah, sehingga Allah menjaga sampai hari ini, ibadah Allah. Ibadah Allah, ada lagi seorang tawanan Palestina yang ditawan oleh Israel. Dia tidak makan selama 4 bulan, ibadah Allah. Kalau secara pikir akal, tidak makan selama 4 bulan, kira-kira mati itu enggak? Mati, ibadah Allah. Tapi ketika itu dia di media mengungkapkan bahwa saya karena yakin sama Allah Subhanahu wa taala, di setiap ketika lapar itu saya berdoa kepada Allah, ya Rabb, tolong kenyangkanlah perut saya. Selama dia berdoa, selama itulah dia kenyang, ibadah Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Dan tidak sampai di situ, ibadah Allah. Orang-orang Palestina itu ketika mau meminum air bersih menunggu 2. Yang pertama yaitu menunggu bantuan dari umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, mereka ini ketika bisa meminum air bersih yaitu dengan menunggu hujan, ibadah Allah. Bahkan balita-balita itu saya lihat di media, apa mereka katakan, ya Rabb anzilil matar, ya Rabb anzilil matar, ya Rabb turunkanlah hujan kepada kami, ya Rabb, ya Allah turunkan hujan kepada kami, sehingga tetesan air hujan menetesi badannya dan mengalir daripada air matanya, ibadah Allah, menetes karena bisa minum, luar biasa. Kita alhamdulillah di masjid tinggal buka keran ada airnya. Kita pulang ke rumah tinggal ada gelas, tinggal isi gelas kita dengan air yang mudah, ibadah Allah. Tapi di sana luar biasa, menunggu 2 bantuan. Bantuan dengan kita, bantuan dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ibadah Allah. Makanya ibadah Allah, marilah kita perjuangkan bersama-sama melihat kondisi daripada kota Gaza yang sedang tidak baik-baik saja. Perjuangan mereka luar biasa. Mungkin kita ini masih cinta dunia, belum tentu kita mau berjihad di hari ini kita mati, belum tentu bisa, ibadah Allah. Tapi mereka menyiapkan setiap harinya karena mereka berpikir dalam pikirannya, mati hari ini, hari besok sama saja, karena ini semua akan takdirnya dengan mati syahid, ibadah Allah. Maka itu, ibadah Allah, marilah buka mata kita, buka hati kita untuk memperjuangkan daripada Masjidil Aqsa, terutama untuk memberikan infak terbaik kita berupa air. Karena program beliau datang kemari di tahun ini untuk membuat wakaf toren di kota Gaza. Nanti kita akan lihat videonya setelah kita menonton peristiwa yang terjadi ketika di tahun 2023, yaitu perperangan di tanggal 7 Oktober. Kita akan tidak terasa meneteskan air mata. Dan ibadah Allah, begitu juga beliau menyampaikan kepada kita ada 2 malaikat yang senantiasa di setiap paginya akan datang kepada umat-umatnya. Pertama, malaikat mendoakan, ya Rabb,
berikanlah keberuntungan bagi orang-orang yang senantiasa bersedekah. Ada satu lagi malaikat mendoakan, ya Rabb, berikanlah kebangkrutan bagi orang senantiasa yang tidak pernah bersedekah. Jadi kita tinggal pilih nih, orang yang senantiasa bersedekah atau senantiasa kita tidak bersedekah. Maka ibadah Allah, sedekah ini akan mengangkat bala-bala kita, dan bahkan diriwayatkan ada bisa memanjangkan umur kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita infakkan selama ini untuk membantu Palestina, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mana dikatakan oleh Nabi, al-mu'minuna wal muslimuna kal jasadil wahid, yaitu orang muslim dan orang mukmin seperti satu tubuh. Jangan sampai kita merasakan mengabaikan daripada Palestina, karena Palestina ini ada umat Islam yang menjaga Masjidil Aqsa, maka kita harus seperti satu tubuh. Karena kalau ada umat Islam yang lainnya tersakiti, maka wajib hati kita ikut tersakiti. Kalau misalkan ada hati kita tidak tersakiti, umat Islam yang dibantai habis-habisan, maka dipertanyakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ketika yaumul ba'ts, dibangkitkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanyakan kepada hamba-hambanya, "Madza qadamtum li tahriri Palestin?" Apa yang kau sudah perjuangkan untuk negeri Palestina? Allah akan tanya kepada kita, ibadah Allah, maka apa jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk itu marilah kita mempersingkat waktu untuk melihat daripada video yang akan kita tayangkan dari mulai awal penyerangan di kota Gaza, kemudian di tanggal 23-nya Oktober, kemudian kita akan melihat penyaluran dana daripada donasi-donasi yang disalurkan ke kota Gaza Palestina. Untuk itu saya mau tanya kepada Masjid Al-Mujahidin. Al-Mujahidin itu orang-orang yang berjihad. Maka saya akan menanya kepada antum semua, siap berjuang demi Palestina? Orang kompak, siap berjuang demi Palestina? Siap keluarkan harta kita untuk menjaga Al-Aqsa? Siap terus korbankan apa yang kita miliki untuk menjaga Masjid Al-Aqsa? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kita akan melihat daripada suasana di kota Gaza Palestina. Silakan, mungkin bisa mundur sedikit agar terlihat videonya. Matiin yang di atas ya. Nah, jemaah, kita akan melihat pertama awal penyerangan di Gaza sebelum terjadi di tanggal 7 Oktober 2023. Bedakan ya, sebelum terjadi tanggal 23 bangunannya masih rapi, masih bagus. Mereka masih hidup bebas. Nah, cuman orang-orang Israel memasang drone untuk memantau kota Gaza. Nah, ini masih gini nih, kota Gaza masih rapi, kita lihat ya. Gaza ini sudah dikuasai Zionis Israel.
tentara Hamas. Mereka lah sebagai mujahid atau ormas yang membela terus mempertahankan negaranya dan mempertahankan kiblatnya. Dan orang-orang ini ada orang pilihan. Mereka ini tidak sembarangan masuk jadi tentara Hamas. Mereka hafal 30 juz baru. Perperangannya seperti ini mereka. Jadi orang-orang Hamas itu membuat gorong-gorong di bawah tanah puluhan kilometer. Jadi menyerangnya lewat bawah tanah. Ya, kemudian kita akan melihat Gaza terkini. Ini akan banyak lebih sedihnya kita melihatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bantuan menyalurkan kasur, begitu juga kebutuhan makanan pokok. Nah, kita juga kasih selimut dan karpet karena di sana 3 musim. Musim hujan, musim panas, dan musim dingin. Nah,
Nah, ini kasih gandum. Nah, ini ngasih hiburan ke anak-anak agar tidak depresi karena suara bom dan tembakan. Nah, kemudian di tahun 2024 juga kita menyalurkan dana ke Palestina, ke kota Gaza. Itu tahun kemarin yang datang ke sini Safari Dakwah adalah Syekh Yusuf. Dan ini nama-nama masjidnya. Insya Allah di hari ini ya di tanggal bulan Ramadan ini kita akan sama-sama menginfakkan. InsyaAllah kita akan buat nama Masjid Al-Mujahidin, InsyaAllah ada di kota Gaza. Allahu Akbar. Nah, ini makanan, bantuan makanan setiap harinya kita bagikan dari umat Islam Jakarta. Kemudian juga ya semuanya kita akan lihatkan. Ini nama-nama masjidnya. Di tahun kemarin semuanya ada di sini. Nah, kita bagikan setiap harinya. Lihat betapa bahagianya ibu ini. Ya, kemudian ada juga yang janda ditinggal suaminya. Nah, ini punya anak. Betapa sedihnya mereka ya, bahagianya. Ini juga sama. Kemudian di tahun ini insya Allah kita punya program untuk bantuan air bersih, water torrent. Nanti kita akan lihatkan. Karena sangat langkanya di sana air, maka toren air ini menjadi wakaf toren air di Gaza Utara. Kita programnya ini ingin membuat 100 toren. Karena ibadah Allah, satu torennya saja harganya mahal. Sebulan kita ini mengisi 10 juta. Satu toren. Kita kalau beli galon di sini berapa? Paling 5.000. Di sana ibadah Allah luar biasa mahalnya. Satu toren ini seharga 10 juta. Karena program di tahun ini bantuan air bersih wakaf toren 100 toren. Nanti di setiap Gaza Utara sampai Gaza Selatan kita akan buatkan toren-toren untuk orang-orang Palestina agar bisa minum dan hidup di sana. Kemudian juga setiap harinya kita berkeliling seperti ini. Ini kemarin Mei 2024. Ini yang orang-orang kan wakafnya itu karena masih kurang torennya, akhirnya kita cuma bawa mobilnya saja seperti ini. Betapa bahagianya mereka, lihat.
Jangankan untuk mandi ibadah, untuk minumnya saja susah mereka. Perjuangan luar biasa, subhanallah. Kalau misalkan orang seperti kita mungkin gak ada air, gak ada listrik, udah stres ibadah Allah. Di sana luar biasa perjuangannya. Nah, ibadah Allah, di sini saya akan mengajukan infak yang siap infak pribadi. Mungkin ada yang dari antum semua yang siap menginfakkan pribadi sebelum nanti patungan untuk nama khusus Masjid Al-Mujahidin. Nah, sekarang saya mau ngajak kepada antum, mungkin ada kali yang siap menginfakkan dirinya sendiri, yaitu sebesar 10 juta untuk mewakafkan pribadi. Jadi toren ini pribadi punya milik wakaf orang yang siap mewakafkan seharga 10 juta. Barangkali ada jamaah di sini yang siap dengan 10 juta untuk adanya wakaf daripada toren ini. Jadi pribadi, nama pribadi. Ada yang siap? Ustaz 10 juta, mikir-mikir juga nih katanya. Ya sudah, kalau gitu agar kita mudah ya memaksimalkan untuk wakaf toren bagi masjid kita, yaitu Masjid Al-Mujahidin. Jadi kita ini di sana punya toren ya, wakaf toren di sana Masjid Al-Mujahidin. Semakin banyak ya donasi yang terkumpul, kalau misalkan 10 juta, oh berarti 1 toren punya Al-Mujahidin di kota Gaza. Misalkan sampai 20 juta, oh berarti ada 2 toren yang diwakafkan ke kota Gaza, Palestina. Ya, insyaallah ibadah Allah di sini yang siap, yang terinfak dulu ya, infak terbesar dulu sebesar 5 juta rupiah. Ada yang siap untuk wakaf toren? Silakan maju ke depan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Boleh minta lampunya nyalakan ya. Allahu Akbar. Ada yang siap lagi? Silakan maju ke depan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahu Akbar. Jadi barakallah, ini kartu komitmen ini tidak harus hari ini, terus lusa, nanti sampai tanggal 25 Ramadan. Nanti 25 Ramadan ini saya akan membawa ke kota Gaza untuk mewakafkan daripada toren-toren yang dikumpulkan donasi di Indonesia ini. Nanti sampai 25 Ramadan masih ada waktu banyak ya. Nanti berupanya apa? Berupa transfer, ada namanya di sini nanti transfernya. Kemudian ada yang siap lagi sebesar 5 juta rupiah dari jamaah. Ini baru 1,5, masih 1,5. Ayo semuanya bareng-bareng Mujahidin untuk siap mewakafkan toren. Belum ada lagi. Kemudian yang siap di sini tertulis sebesar 2.500.000 wakaf toren. Ada? Silakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Ada yang siap lagi? Silakan. Alhamdulillah ini sudah 2 toren. Al-Mujahidin mewakafkan sebesar 20 juta. Ayo siapa lagi? Yang banyak lagi. Kita jadikan wakaf yang terbaik bagi kota Palestina. Allahu Akbar. Semua salawat lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahu Akbar. Ada yang siap kembali? Barangkali jamaah belum siap. Ada infak di bawahnya lagi yang siap infak untuk wakaf toron sebesar 1 juta rupiah. Silakan maju ke depan. Siap, masya Allah. Silakan maju ke depan. Ya, nanti ibu tunggu di situ. Semuanya bersolawat kembali. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahu Akbar. Nanti ada lagi. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqanu. Ya, nanti ke belakang ya. Anta igsiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Takbir. Ya, silakan maju kembali yang siap. Ya, tafadhol foto bersama bareng-bareng bersama Syekh. Nanti ibadallah, ini apa yang kita pakai di dunia, apa yang kita beli di dunia, Allah akan tanggung jawabkan. Dan ini ibadallah, syal yang kita pakai ini adalah syal yang akan menjadikan bukti di hadapan Allah. Semuanya apa yang kita miliki selama kita di dunia, Allah akan bangkitkan bersama kita. Dan salah satu perjuangan kita sal ini yang akan menyelamatkan kita, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid yang membawakan keluarga kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan maju lagi ke depan. Ada berapa lagi, Mas Salim? Ada lagi ya. Silakan. Ya, nanti habis ini ya ibu-ibu, sabar dulu, sabar. Ibu duduk dulu ya, silakan. Nambah lagi 10. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Semuanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Silakan Bapak yang tadi. Lah, ini dulu ya. Kasih satu lagi salnya untuk keluarganya juga di rumah. Silakan. Takbir. Barallah, ini perjuangan sangat luar biasa ya. Barangkali mungkin kita sendiri atau yang di samping kita ini adalah hari-hari di mana Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita, ibadallah. Maka jadikanlah infak terbaik untuk amal jariah kita, perjuangan di kota Gaza, Palestina. Ini buat almarhum mertua saya, bapak saya. Nanti dari doa dari saya juga di akhir, insyaallah. Jazakumullah khair. Selawatan lagi karena perempuan juga masih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Takbir. Ini yang terakhir diberi kesempatan karena di sini juga tertulis infak untuk wakaf toron yang terakhir yaitu sebesar 500.000 rupiah. Ayo barangkali kesempatan jangan disia-siakan, mumpung saya datang kemari. Ini wakaf daripada wakaf toron, selama mengalir di tubuh mereka, diminum oleh mereka untuk berjuang, disitulah kita mendapatkan pahala perjuangan. Ada siap lagi? Silakan maju ke depan sebesar 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad,
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Jadi bapak-bapak jangan lupa pulang, nanti kita berdoa bersama Syekh, kemudian nanti ada berfoto bersama. Yang memakai sal ini akan foto bersama Syekh. Nanti foto ini akan dikirimkan ke kota Gaza, Palestina. Ya. Nanti foto ini akan dikirimkan ke kota Gaza, Palestina. Ibadah Allah, yang memakai sal ini bukan hanya orang-orang umroh saja yang berangkat dirinya, tapi orang yang memakai sal ini seperti dia juga memberangkatkan hartanya. Ibadah Allah, ini alamat tanda dia memberangkatkan hartanya. Nanti kita akan foto bersama. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, silakan, ada berapa lagi? Ada 4 lagi. Habis itu sudah. Ya, tinggal 2, 3. Ya, silakan. Ya, semuanya selawat lagi, sebentar lagi, 3 orang lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ini foto sudah, karena tidak ada lagi salnya ya. Nanti yang terakhir kita persilakan untuk ketua DKM atau pengurusnya, silakan maju ke depan untuk diberikan syal hakik yu'ti. Ini pemberian sal yang dipakai oleh Syekh. Jadi diwakafkan ke Masjid Mujahidin. Jadi siapa saja yang lagi cinta sama daripada Palestina atau lagi imam ya, pengen pakai salnya, karena ini sal ini yang dipakai Syekh akan diwakafkan ke Masjid Al Mujahidin. Allahu Akbar. Ayo, ala hada. Rais. Masyaallah. Begitu juga Ustaz Salim, kasih. Barangkali nanti ada antum semua yang punya uang 50, 20, kasihkan, nanti kumpulkan di ketua DKM. Nanti ketua DKM-nya yang akan menyalurkan ke nomor rekening yang ada di sini. Jadi misalkan, Anda nggak bisa banyak-banyak, ya Allah, niatkan 50.000, 100.000 untuk membantu mereka, nggak jadi masalah. Ya, jadi perjuangkan bersama-sama untuk membentuk wakaf. Ini kurang lebih berapa kali total? Oh, berarti alhamdulillah Al Mujahidin sudah mewakafkan 8 toren untuk kota Gaza, Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah ibadallah. Nah, untuk itu marilah yang memakai syal, yang ke Abdurrahman silakan juga di sini bareng-bareng berfoto.
Yang memakai syal, habis itu kita habis foto ini doa bersama saya bareng-bareng. Nanti juga perempuan habis itu berfoto bersama. Silakan, ada yang di bawah karena gak bakal cukup. Sahih deh, hitung benar. Insyaallah tabarakallah, kita melihat daripada perjuangan orang-orang yang senantiasa memberangkatkan hartanya ke kota Gaza, Palestina. Ya, tangannya gepalkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ketika anak ucapkan Palestina, antum jawab merdeka. Palestina. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ada ibu-ibu tadi, mana ibu-ibu? Silakan berfoto dulu. Habis itu kita doa bareng bersama saya. Habis itu boleh perfoto masing-masing, pakai HP masing-masing, boleh bersama saya. Silakan. Ibu-ibu silakan maju dulu. Boleh yang suaminya dipakaikan ke istrinya, boleh. Silakan. Kalau ada punya istri, istrinya kasih, nggak apa-apa. Ya, berikan kepada istrinya. Oh, kirisnya ini belum bisa ini. Kadang iya iya, langsung ini aja nomor. Siap. Ya. Kasih banyak. Iya, siap. Genggam tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Silakan Ibu. Naam jamaah. Saya lupa untuk mengabarkan bagaimana. Yang pertama seperti ini. Tulis nama antum di sini di atas nama. Nama antum tulis. Kemudian alamatnya, alamat masjidnya. Alamat masjidnya Masjid Al-Mujahidin. Ya, kemudian antum checklist di bawah ini. Contoh, misalkan antum yang 5 juta, maka 5 juta checklist. Yang 2.500.000 checklist 2.500.000-nya. Kemudian yang 1 juta checklist 1 jutanya. Yang 500 checklist 500-nya. Kemudian nanti berupa sesudah transfer ke nomor rekening ada di bawah ini 771000888 atas nama Salam Al-Aqsa Merdeka. Kita niatkan mudah-mudahan dengan kita berinfak ini Al-Aqsa cepat merdeka. Amin. Kemudian setelah itu dikonfirmasikan ada nomor WA-nya, ini nomor Yayasan Salam Palestina. Jadi nomornya ke situ, fotokan kartunya, kemudian screenshot hasil daripada transfernya, kemudian dikirimkan ke nomor ini. Nanti dapat foto-foto kegiatan di masjid ini. Ya. Insyaallah. Nah, kalau misalkan bagaimana yang tadi nambah, misalkan ada yang nambah, misalkan nambah jadi 10 juta, maka checklistnya yang 10 juta. Atau misalkan lebih dari 10 juta, bagaimana? Di sini tinggal kali 2. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal kasih tahu ke yayasannya saya mewakafkan sebesar seberapa gitu. Tulis daripada apa yang kita sudah infakkan. Dan mudah-mudahan hasil infak kita menjadi amal jariah kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang lebih dahsyatnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Allah Syekh doa di akhir. Kalau untuk nama orang tua boleh juga. Nama orang tua boleh. Jadi atas nama orang tua kita di sini boleh. Ya. Nanti tinggal bilang di bawahnya, tolong doain saya punya almarhum atau almarhumah, ini saya wakafkan, niatkan untuk almarhum ayah saya atau almarhum ibunda saya. Jadi tinggal chat aja di bawahnya. Jadi setelah foto ini tinggal chat di bawahnya. Tambahkan oleh diri kita sendiri melalui
Ketua Yayasan Palestina. Jadi nanti doa-doanya akan dikumpulkan dan disatukan ke kota Gaza Palestina, dan khusus mendapatkan daripada doa-doa orang-orang yang berjuang di tanah Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في أعمالنا بارك لنا في رمضان هذا يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وبارك لهم في رزقهم. اللهم ارزقهم من أوسع أبوابك. بارك لهم فيما أعطيت وقهم شر ما قضيت. اللهم أبعد عنهم الحسد وضيقة العين وضنك المعيش برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nah, yang terakhir, nanti yang mau perfotoan bareng pakai HP sendiri silakan, nanti foto bersama saya dengan HP masing-masing silakan. Maka untuk itu saya dari Yayasan Salam Palestina perwakilan mengucapkan jazakumullah khair ahsanal jaza. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan lebih dahsyat lagi. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini sehat panjang umur, dan mudah-mudahan senantiasa amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu saya ucapkan diakhiri dengan semuanya membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.